Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Muhammad Faik Fadlullah, saya sendiri Muhammad Arifuddin Bastomi, dan Sofatul Umami akan menyampaikan materi kami terkait tentang reportase stand up. Langsung saja, poin yang pertama yakni teknik stand up. Reportase stand up adalah teknik laporan seorang reporter yang disampaikan secara langsung melalui kamera dari tempat kejadian di lapangan. Berbeda dengan news presenting, stand up merupakan laporan dari lapangan mengenai suatu kasus yang spesifik, sementara news presenting merupakan kegiatan mengantarkan atau membawakan sebuah berita di studio biasanya. Reportase stand up memiliki beberapa fungsi, diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas terhadap pemirsa agar lebih meyakinkan. Yang kedua yakni menunjukkan kondisi terkini dari lokasi kejadian peristiwa. Dan ketiga menjelaskan hal yang tidak bisa diungkapkan dalam naskah atau gambar langsung kepada pemirsa. Yang keempat yakni membuktikan bahwa reporter mendapatkan informasi secara langsung dari pihak pertama. Dalam teknik reportase stand up ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar reportase bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama yakni memahami wishlist yang telah dipersiapkan. Wishlist di sini meliputi perspektif berita, latar belakang, pertanyaan dan materi, serta keberadaan narasumber. Yang kedua yakni memilih lokasi yang sesuai dengan wishlist. Yang ketiga melakukan briefing dan komunikasi yang detail dengan narasumber. Dan keempat yakni melakukan gladi bersih atau percobaan untuk meningkatkan konsentrasi. Yang kedua yakni reportase live by phone atau telewicara. Sesuai dengan namanya, reportase ini adalah reportase langsung dari reporter dari kejadian peristiwa menggunakan media telepon atau rekaman. Teknik reportase ini biasanya digunakan untuk meliput berita yang bernilai tinggi, namun terdapat kendala dalam pengiriman gambar. Dan dalam melakukan siaran langsung, dalam meliput berita tersebut memiliki sebuah nilai plus yang cukup tinggi, sehingga cukup disayangkan jika terlewatkan. Begitu saja. Meskipun hanya menyajikan suara saja, reportase ini juga memiliki persiapan yang cukup matang atau serius. Seperti naskah yang dipakai pada teknik ini jauh berbeda dengan berita pada umumnya, karena pada teknik ini yang ditampilkan hanyalah suara tanpa adanya visualisasi, maka membuat reporter harus menyiapkan naskah yang cukup detail sehingga dapat menggambarkan kondisi di lokasi kejadian tanpa adanya visualisasi. Teknik ini memang terlihat mirip dengan siaran radio, tapi terdapat beberapa perbedaan dalam keduanya. Seperti dalam reportase ini, live by phone, masih menampilkan foto reporter dan terdapat beberapa petunjuk yang diberitahukan di awal atau di akhir laporan. Petunjuk di sini bisa berupa gambar atau cuplikan video dalam berita yang disampaikan. Yaitu membahas mengenai reportase secara live reporting atau siaran langsung. Berita selalu disajikan dengan bentuk informasi yang terolah secara web atau aktualis dan lain sebagainya. Berita biasanya disampaikan dengan cara melaporkan berita tersebut secara langsung dan ketika peristiwa tersebut berlangsung. Kelebihan dari sebuah radio berada di kecepatan dalam menyampaikan sebuah berita dengan membawa siaran langsung atau live report. Selain itu, penyajian siaran secara langsung pendengar dapat dihubungkan secara langsung kepada peristiwa yang sedang terjadi. Dengan demikian, pendengar seakan dibawa langsung ke dalam suasana peristiwa tersebut. Yang dilakukan ketika melakukan live report yaitu yang pertama, persiapan materi susun dalam bentuk naskah. Yang kedua, gunakan catatan atau latihan hingga hafal materi apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, memberikan laporan bisa dari satu lokasi atau bergerak tergantung kebutuhan. Yang keempat, berpikir terlebih dahulu baru berbicara. Yang kelima, sampaikan info dengan tenang. Yang keenam, bicara dengan berekspresi dan intonasi. Poin D yaitu membahas mengenai teknik reportase on the spot atau disebut dengan ROS. ROS sendiri tidak lepas dari peran seorang koordinator liputan atau korlip
atau produser yang bertanggung jawab terhadap agenda setting liputan dan penguasaan reporter dan reporter yang bertugas meliput, mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan dan melaporkan untuk para pendengar. ROS juga tidak bisa dilepas dari peran seorang produser yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya rundown atau urutan-urutan konten atau isi siaran dan program. Produser sebenarnya yang mempunyai hak penuh untuk memutuskan apakah sebuah informasi atau berita layak untuk disiarkan atau tidak dengan berpegang pada news value dan nilai berita. Yang selanjutnya adalah tips reportase secara stand up. Yang pertama, stand up merupakan penegasan bahwa reportase berada di lokasi kejadian. Yang selanjutnya, stand up bisa digunakan untuk berita yang kekurangan gambar. Stand up sering digunakan untuk keseimbangan berita dengan menunjukkan lokasi narasumber yang enggan berkomentar. Stand up bisa digunakan untuk memperlihatkan reporter menunjukkan suatu kegiatan. Stand up bisa digunakan untuk menjembatani dua lokasi yang berbeda, menyampaikan kesimpulan dan suatu realitas. Yang pertama, cobalah baca dengan suara keras berkali-kali naskah yang telah dibuat. Lalu lupakan orang-orang di sekitar Anda dan fokus pada kamera. Yang kedua, bayangkan Anda berbicara dengan seorang teman. Yang selanjutnya, cobalah mengeraskan tekanan suara dibandingkan biasanya. Gerakan kepala dan mata secara wajar. Sampaikan laporan dengan artikulasi, intonasi, aksen suara jernih, berwibawa dan sewajarnya. Jangan terburu-buru dan jangan terlalu lamban. Tapping stand up harus dilakukan tanpa cacat. Kesalahan harus diulang hingga mendapatkan hasil paling sempurna. Perhatikan pencahayaan dan komposisi gambar hingga menyinkronkan posisi Anda dengan objek sekeliling. Anda boleh bergerak, tapi tetap memperhatikan tekanan suara, komposisi, dan pencahayaan. Yang terakhir adalah perhatikan posisi ROS di akhir berita agar tidak jumping dengan news anchor atau news presenter di studio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.